Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan kabar keselamatan. Tugas saya memberitakan kabar keselamatan. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengajarkan berbuat baik. Saya tidak mengajarkan saudara mencari uang. Saya mengajarkan saudara bagaimana caranya kita mati masuk surga. Itu yang ingin saya bicarakan. Kalau saudara ingin belajar berbuat baik, nggak usah melalui saya. Kalau saudara ingin belajar berbuat baik, nggak usah sama hamba Tuhan. Nggak usah sama pendeta. Sama orang tua saudara pun saudara bisa belajar berbuat baik. Ya, kalau saudara ingin belajar berbuat baik, nggak usah sama hamba Tuhan. Sama orang tua saudara pun saudara bisa belajar berbuat baik. Orang jahat aja bisa mengajarkan anaknya berbuat baik. Betul nggak? Contohnya perampok bisa mengajarkan anaknya berbuat baik. Atau pembunuh bisa mengajarkan anak yang berbuat baik. Bahkan yang nggak punya agama pun, yang nggak percaya sama Tuhan pun bisa mengajarkan orang berbuat baik. Betul nggak? Ya kan, jadi kalau saudara ingin belajar berbuat baik, nggak usah melalui pendeta atau sama saya. Nggak usah sama hamba Tuhan. Belajar sama orang tua saudara masing-masing. Saudara bisa berbuat baik. Saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan saudara bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Kalau kita belajar berbuat baik, semua orang bisa mengajarkan berbuat baik. Tetapi tidak semua orang bisa mengajarkan orang masuk surga. Ya, saya ulangin lagi. Kalau kita belajar berbuat baik, semua orang bisa mengajarkan berbuat baik. Sekalipun dia nggak percaya Tuhan, dia bisa mengajarkan berbuat baik. Tetapi tidak semua orang bisa mengajarkan orang masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Saya sebagai hamba Tuhan tugasnya bukan mengajarkan saudara berbuat baik. Tugas saya mengajarkan saudara masuk surga. Jangan salah pengertian ya saudara yang kekasih ya. Bukan berarti saya ngajarin berbuat jahat. Enggak. Saya ngajarkan saudara masuk surga. Karena itu tugas saya. Saudara yang kekasih, di dalam hidup kita itu ada 3 jenis saudara yang kekasih. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Di dalam hidup kita ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini harus makan. Kalau nggak makan, mati. Tubuh kita ini, kalau nggak makan mati, saudara yang kekasih. Betul nggak? Begitupun jiwa. Jiwa kita itu butuh makan. Kalau jiwa kita nggak makan, kita bisa stres. Kalau stres berkepanjangan akan menjadi gila. Orang gila itu adalah orang yang mati jiwanya. Jiwanya mati. Jiwanya mati itu adalah orang gila. Makanya orang gila itu jiwanya nggak ada. Nggak ada rasa malu. Nggak ada rasa bersalah. Saudara pernah nggak melihat orang gila telanjang? Dia nggak rasa malu. Karena jiwanya mati. Awal mulanya dari stres. Ya, orang yang jiwanya mati adalah orang gila. Dia nggak ada rasa malu. Dia makan comberan, makan makanan yang di comberan diambil, ke sampah. Dia nggak ada rasa. Jiwanya terganggu. Jiwanya mati. Yang satu lagi, rohaninya. Rohani bisa mati nggak? Bisa. Nah, rohani kita kalau nggak makan, itu pun mati. Kalau saudara baca Yohanes 4 ya, kita baca ya.
Yohanes 4. Tunggu sebentar. Ini makanan rohani, saudara yang kekasih. Yohanes 4. Tunggu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulangin lagi ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kehendak Bapa yang di sorga itu maksudnya. Jadi makanan rohani kita adalah melakukan perintah Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga sama Yesus itu sama, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, saya bacakan ya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sama Bapa itu sebenarnya satu. Perkataan Yesus itu sama perkataan Bapa itu sama. Ya. Jadi apa yang Yesus katakan itu adalah perkataan Bapa yang di sorga. Makananku melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu adalah makanan rohani. Kalau kita melakukan perintah Yesus, itu maksudnya. Berarti kita makan. Rohani kita makan. Saya ingin katakan kepada saudara, apakah rohani kita bisa mati? Bisa. Kenapa rohani kita bisa mati? Karena kita melanggar perintah Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan itu rohaninya mati. Apa benar orang yang melanggar perintah Tuhan rohaninya mati? Betul. Ada tercatat di dalam Alkitab ini. Orang yang melanggar perintah Tuhan itu rohaninya mati. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, saudara harus ngerti bahwa rohani saudara itu harus hidup. Kalau rohani saudara mati, saudara nggak boleh tinggal di sorga. Ada contohnya di dalam Alkitab ini, orang yang mati rohani nggak boleh tinggal di sorga. Kita baca saja di dalam Kejadian. Ini adalah salah satu contoh orang yang mati rohani. Kenapa dia mati rohani? Kita pelajarin ya. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden supaya Taman Eden itu diuruslah, kasar ngomongnya ya. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Lalu Tuhan memberikan perintah ini kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan kepada Adam. Adam diperintahkan suruh ngerawat Taman Eden. Lalu Tuhan perintahkan lagi, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, itu dikatakan ada kata pasti. Pasti engkau mati. Ini yang mengatakan Tuhan loh. Sampai Tuhan mengatakan, pasti itu wanti-wanti saudara yang kekasih. Kalau lu melanggar perintah gua, lu mati itu maksudnya. Ya, Adam dan Hawa ngerti masalah ini. Karena dia langsung ngomong sama Adam dan Hawa. Tuhan langsung. Janganlah kamu makan buah
buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian 3, ayat yang ke-6, ya. Ini kelanjutan ceritanya Kejadian 2 ayat yang ke-15 ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Adam dan Hawa melanggar perkataan Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau pasti akan mati. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah itu. Setelah dia makan, dia diusir dari Taman Eden. Tubuhnya nggak mati. Jiwanya nggak mati. Tetapi rohnya mati. Kenapa rohnya mati? Karena dia melanggar firman Tuhan. Ini adalah contoh orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Setelah rohaninya mati, dia diusir dari Taman Eden. Ayat yang ke-30. Ayat yang bentar ya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat yang 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Jelas. Orang yang mati rohani nggak boleh tinggal di sorga. Ini saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan saudara. Jangan sampai saudara mati rohani. Kalau saudara mati rohani, saudara nggak bisa tinggal di sorga. Ini contoh dari Adam dan Hawa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya pelajarin Alkitab ini. Ternyata ada orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani nggak boleh tinggal di sorga. Kita baca di dalam Roma 15. Ya, saya Roma 15, tunggu ya sebentar ya saudara kasih. Kita pelajarin pelan-pelan karena ini nggak boleh salah. Roma, saya belajar firman Tuhan ini juga harus hati-hati. Jangan sampai salah. Bentar ya. Roma 15 ayat yang keempat. Ya. Ini ada hubungan dengan Adam dan Hawa. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, sebab segala yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita oleh kitab suci. Jadi Alkitab ini ditulis untuk pelajaran bagi kita, supaya kita mengerti isi dari Alkitab ini. Adam dan Hawa yang ada cerita di dalam Alkitab itu untuk pelajaran bagi kita. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Itu harus kita pelajari.
Supaya kita juga jangan sampai terulang kembali seperti Adam dan Hawa. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Jadi surga yang sudah kita dapat itu bisa diambil kembali sama Tuhan kalau kita nggak mau pelajarin Alkitab ini. Adam dan Hawa kan sudah mati. Dia melanggar firman Tuhan. Dia mati secara rohani sehingga dia tidak boleh tinggal di sorga. Kenapa Adam dan Hawa mati rohani? Karena dia melanggar firman Tuhan. Orang yang melanggar firman Tuhan, rohaninya mati. Mungkin tubuhnya belum mati. Mungkin jiwanya belum mati, masih normal. Tetapi rohanya mati kalau dia melanggar firman Tuhan. Segala tulisan yang ada di Alkitab ini kita pelajarin supaya untuk kebaikan kita, itu maksudnya. Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Dan kalau Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, dia diusir dari Taman Eden. Begitupun kita. Kita pelajarin dari Adam dan Hawa. Jangan sampai kita terulang seperti Adam dan Hawa. Kita mati, kita nggak boleh tinggal di sorga. Kita pelajarin dari Adam dan Hawa. Tadi saya katakan perkataan Tuhan, perkataan Allah Bapa sama perkataan Yesus itu satu, sama. Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Jadi perkataan Yesus itu sama perkataan Allah Bapa itu sama. Kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, suara Allah Bapa, saudara pelajarin Alkitab ini. Baru saudara bisa mendengar suara Allah Bapa. Suara Tuhan. Ya, ini penting nggak? Penting, karena banyak orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Banyak sekali orang Kristen nggak tahu makanan rohani itu apa. Makanan rohani adalah orang yang melakukan perintah Yesus, itu maksudnya. Orang yang melanggar perintah Yesus itu rohaninya mati. Sekalipun dia orang Kristen, kalau dia melanggar perkataan Tuhan Yesus, itu rohaninya mati. Sekalipun dia itu hamba Tuhan, kalau dia melanggar perkataan Yesus, dia rohaninya mati. Mungkin tubuhnya masih hidup. Mungkin jiwanya masih hidup. Masih normal. Masih bisa memberitakan Injil. Masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa berdoa. Tetapi rohnya mati. Karena dia melanggar firman Tuhan. Ya, banyak orang banyak berdoa. Belum tentu rohnya hidup. Banyak orang bisa berkhotbah, belum tentu rohnya hidup. Adam dan Hawa rohnya mati, sehingga dia keluar dari Taman Eden. Tubuhnya masih hidup, jiwanya masih hidup, tetapi rohnya mati. Orang kalau sudah mati rohani, itu seperti mayat hidup. Ya, orang yang mati rohani itu sama saja seperti mayat hidup. Tubuhnya hidup, jiwanya hidup, tapi rohnya mati. Orang yang mati rohani itu melanggar firman Tuhan. Banyak yang nggak sadar. Banyak sekali orang Kristen yang mati rohani. Bahkan banyak sekali hamba Tuhan yang mati rohani. Mereka seperti mayat hidup. Masih bisa berdoa, masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa beribadah, masih bisa berkhotbah, tetapi rohnya mati. Jelas ya, saudara yang kekasih? Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi. Di akhir zaman ini, banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang mati rohani. Saya ada kesaksian sedikit, saudara yang kekasih. Ada hamba Tuhan besar. Jemaatnya ribuan. Ya, dia duda. Pendeta ini duda.
istrinya sudah meninggal, dia duda. Dia menikah lagi sama janda. Ya, jadi duda sama janda ketemu. Yang satu duda pendeta, yang satu janda jemaatnya. Janda. Tapi janda ini cerai hidup atau bercerai, suaminya masih hidup. Dia bercerai. Lalu menikahlah janda sama duda ini. Dudanya pendeta, jandanya jemaat. Ini duda karena istrinya mati, ini janda suaminya masih hidup. Menikahlah dia. Yang jadi pertanyaan, apakah pernikahan mereka melanggar firman Tuhan? Ya, betul nggak? Mereka sudah menikah nih. Ini pendeta besar, jemaatnya ribuan, menikah sama janda cerai hidup. Yang jadi masalah, pernikahan mereka itu melanggar firman Tuhan nggak? Pernikahan mereka itu melanggar perkataan Yesus nggak? Kita baca di dalam Lukas. Kita pelajarin ya saudara yang kekasih. Kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan ya. Ini sangat jelas ini. Ini pelajaran bagi kita. Bagi saya juga. Lukas 16 ayat yang ke-18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat 18. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus itu Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa menikah dengan janda yang cerai, maka dia termasuk orang berzina. Jelas ya, saya katakan ya. Pendeta ini melanggar firman Tuhan. Yesus mengatakan, kalau kamu menikah jangan sama janda yang cerai. Cerai hidup ya. Kalau saudara menikah dengan janda yang cerai hidup, maka saudara termasuk berzina di mata Tuhan. Mungkin di mata jemaatnya pendeta ini nggak berzina, dia sah di hadapan jemaat, dia didoakan sama pendeta juga pernikahannya. Tetapi di mata Tuhan, pendeta ini sudah berzina. Lukas 16 ayat 18. Barang siapa menikah dengan janda cerai hidup, dia berzina. Yang menjadi pertanyaannya, apakah pendeta besar ini nggak ngerti ayat ini? Ayo. Kejadiannya percis sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tahu nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Apabila dia makan, dia pasti mati dan diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa tahu nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Yang jadi pertanyaan, apakah pendeta ini nggak tahu bahwa kawin cerai dengan janda yang cerai hidup, itu berbuat zina? Pasti tahu. Semua pendeta pasti tahu kalau kita menikah dengan janda cerai hidup, kita berzina. Tetapi pendeta besar ini, yang jemaatnya ribuan, dia melanggar firman Tuhan. Kalau pendeta ini sudah melanggar firman Tuhan, maka kejadiannya terulang lagi kepada Adam dan Hawa. Melanggar firman Tuhan, melanggar perkataan Tuhan. Apa yang terjadi? Maka rohani pendeta ini mati. Orang yang mati rohani nggak bisa tinggal di surga. Jelas ya, saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya nggak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi.
tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Katakan A ya A, katakan B ya B. Kalau itu dosa ya dosa. Kalau itu benar ya benar. Pendeta ini sudah melanggar perkataan Yesus. Dia menikah dengan janda cerai. Apakah pendeta ini nggak tahu kalau menikah dengan janda cerai itu berzina? Pasti tahu. Pasti tahu. Tetapi dia melanggar perkataan Yesus. Seperti Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa nggak tahu bahwa makan ini, buah ini akan mati? Tahu. Tetapi dia melawan perintah Tuhan. Dia makan buah itu. Sehingga hari itu juga dia mati secara rohani. Hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Begitu juga orang. Sekalipun dia pendeta, kalau dia melanggar firman Tuhan, dia mati secara rohani. Dan dia dicoret namanya di surga. Ngeri ya saudara yang kekasih kalau ngerti kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang nggak ngerti masalah ini. Kita baca Hosea. Ya, kita baca di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan ajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dan karena engkau melupakan ajaranku, pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di akhir zaman ini, banyak sekali hamba Tuhan, bahkan orang Kristen, melupakan ajaran Tuhan. Yang sudah pernah diajarkan sama Tuhan, diabaikan. Khususnya tentang pernikahan. Ajaran-ajaran Tuhan yang Tuhan ajarkan tentang pernikahan, ajaran Tuhan itu dilupakan. Sehingga dia menikah lagi dengan janda cerai hidup. Pendeta ini melupakan ajaran Tuhan tentang pernikahan. Nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Itu ajarannya dilupakan sama pendeta ini. Sehingga dia menikah, melanggar. Bagaimana nasib orang yang berbuat zina setelah dia mati? Ini permasalahan. Kalau saudara berbuat zina di hadapan Tuhan, bagaimana nasibnya? Kita baca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Ini nasib orang yang berzina setelah mati. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Salah satu orang yang berzina. Kalau orang berzina tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Ini 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Pendeta ini adalah contoh orang yang nggak mendapat kerajaan surga. Kenapa bisa gitu? Karena dia menikah dengan janda cerai. Yang tadi Lukas
16 ayat 18. Di situ barang siapa menikah dengan janda cerai, dia berbuat zina. Sedangkan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan 10, orang yang berzina tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sekalipun dia itu pendeta. Tuhan kan adil. Jangan muntang-muntang kalau pendeta berbuat dosa tetap masuk surga. Enggak. Sekalipun saudara pendeta, kalau saudara melanggar firman Tuhan, saudara tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Tegas ya firman Tuhan ini ya. Saya hanya membacakan, saudara yang kekasih. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya tidak mengajarkan pendeta. Saya pun tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya mengajarkan, ada loh pendeta yang gak masuk surga. Pendeta yang menikah dengan janda cerai, itu dipastikan tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Saya ulangin lagi, saudara yang kekasih. Saya nggak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya harus mengatakan seperti ini, supaya terang benderang. Orang yang mati rohani adalah orang yang melanggar perkataan Tuhan Yesus. Orang yang melanggar firman Tuhan, dia rohaninya mati. Orang yang melakukan firman Tuhan, rohaninya hidup. Makananku adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Pendeta ini tidak melakukan perintah Bapa yang di surga. Dia melanggar peraturan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia disebut berzina. Ya, orang yang berzina tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita hamba Tuhan, kalau melanggar firman Tuhan, saudara mati rohani. Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih, harus mengatakan iya, iya, dan iya, tidak, ya tidak. Ya, saya nggak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, saya hanya mengajarkan. Orang yang mati rohani, dia nggak boleh tinggal di surga. Ini sebagai contoh. Ya, saya mengajarkan orang supaya saudara masuk surga. Jangan menjadi contoh yang nggak benar. Pendeta ini mengajarkan jemaatnya contoh yang nggak benar. Menikah dengan janda cerai. Kalau pendetanya sudah seperti ini, bagaimana dia bisa membawa umatnya ke surga? Kalau pendetanya sudah melanggar perintah Tuhan, bagaimana dia bisa membawa jemaatnya ke surga? Dia merubah ajaran Tuhan. Dia melupakan ajaran Tuhan. Matius 15 ayatnya ke-7, 8, 9. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Tuhan sudah diabaikan. Perintah Tuhan sudah dilupakan sama pendeta ini. Sehingga yang diajarkan adalah perintah manusia, perintah diri sendiri. Gak apa-apa menikah. Janda dan duda gak apa-apa menikah. Walaupun kawin cerai hidup gak apa-apa. Ini bukan ajaran dari Tuhan, saudara yang kekasih. Ini dari ajaran dari pendeta. Tidak semua pendeta mengajarkan ajaran Tuhan. Matius 15 ayat 7-19. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Banyak sekali pendeta yang mengajarkan ajaran, bukan ajaran Tuhan lagi, tapi ajaran manusia. Saya nggak menjelekkan, saudara yang kekasih. Di akhir zaman ini, untuk mendengar ajaran dari Tuhan di gereja ini sangat susah. Kalau kita ingin mendengar ajaran dari Tuhan di dalam gereja ini sangat susah sekarang. Karena apa?
Karena pendetanya sudah melupakan ajaran Tuhan. Sehingga ya apa yang diajarkan sama jemaatnya, yaitu ajaran semau dia. Kan sangat jelas di dalam Lukas 16 ayat 18. Nggak boleh menikah dengan janda yang cerai hidup. Nggak boleh. Tetapi itu dilupakan ajaran itu sama pendetanya. Makanya nggak heran di dalam, kita baca ya di dalam Matius 23 ya. Matius 23 ayat yang ayat 13 ya. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik, hai orang-orang, ya, saya ulangi lagi ya. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini pendeta menutup pintu surga, menghalangi orang masuk surga. Salah satunya orang-orang munafik. Orang munafik itu apa, saudara yang kekasih? Apa yang dia pelajarin sama apa yang dia praktekin itu berbeda. Yang dia pelajarin nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Itu yang dia pelajarin. Tetapi apa yang diajarkan itu tidak dipraktekkan lah, itu kasarnya ngomongnya. Itu namanya orang munafik. Dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia abaikan itu kebenaran. Nah, pendeta seperti ini adalah pendeta yang menutup pintu surga. Dia mengajarkan nggak apa-apa bercerai. Cerai hidup juga nggak apa-apa, nikah lagi. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Itu ajaran dari diri sendiri. Karena dia ingin menikah dengan janda. Janda ini kaya, saudara yang kekasih. Janda, saya tahu orangnya. Janda ini kaya benar. Maka dia melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang begitu, saudara yang kekasih. Karena duit, banyak sekali hamba Tuhan melanggar firman Tuhan. Ini saya ingin katakan. Hamba Tuhan seperti itu yang menutup pintu surga. Kita baca lagi di dalam ayat yang 15 ya. Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Pendeta ini mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu bertobat, orang itu penghuni neraka. Kenapa bisa begitu? Karena dia melupakan ajaran Tuhan. Di dalam gereja ini, saya ngomong apa adanya. Di akhir zaman ini, sekarang ini untuk mendengar ajaran dari Tuhan itu sangat susah. Karena sudah dikuasai oleh pendeta-pendeta yang mengabaikan perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang Kristen penghuni neraka. Menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Berarti pendeta ini khotbah toh? Gitu? Setelah dia berkhotbah, jemaatnya bertobat, jemaatnya masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan mengajari ajaran Tuhan, tapi ajaran diri sendiri. Tidak semua gereja membawa orang ke surga. Ada gereja yang membawa orang ke neraka. Tidak semua pendeta mengajarkan orang masuk surga. Ada pendeta yang mengajarkan orang masuk neraka. Ini ayatnya ada. Matius 23 ayat 15. Mereka mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah bertobat, mereka masuk neraka. Jelas sekali ayatnya. Saya nggak
nggak menjelekkan pendeta, saudara yang kekasih. Saya hanya memberitakan kebenaran. Sekalipun dengarnya nggak enak, tapi ini kebenaran. Sebelum kita mati, coba kita cek. Rohani kita masih hidup belum? Jangan sampai rohani kita mati. Kalau rohani kita mati, kita tinggalnya di neraka. Karena orang yang mati rohani nggak bisa tinggal di sorga. Di dalam Kejadian tuh Adam dan Hawa mati rohani. Dia diusir dari Taman Eden, dari sorga. Orang yang sudah di sorga aja, kalau dia melanggar firman Tuhan, dia diusir. Apalagi kita belum di sorga, melanggar firman Tuhan, ya nggak mungkin masuk. Matius 7 ayat 22, 23. Ini hamba Tuhan ingin masuk sorga. Pada waktu dia ingin masuk sorga, nggak boleh masuk sorga. Kenapa? Karena melanggar firman Tuhan. Contohnya pendeta tadi, apa sih yang dilanggar? Dia menikah dengan janda cerai. Yang saya sampaikan ini firman Tuhan yang hidup. Ada contoh. Firman Tuhan itu hidup, saudara yang kekasih. Kalau saudara menyimak apa yang saya khotbahkan ini, firman yang Tuhan yang saya sampaikan ini hidup, jelas, nyata. Orang yang melanggar firman Tuhan, rohaninya mati. Orang yang rohaninya mati gak boleh tinggal di surga. Selesai. Jangan sampai rohani saudara mati. Orang rohaninya mati, tinggalnya di neraka bersama iblis. Apa benar orang yang mati rohani tinggal bersama iblis di neraka? Kita baca di dalam Wahyu. Ya, saya nggak nakut-nakutin saudara yang kekasih. Wahyu 20 ayat yang ke Wahyu 20 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta yang ngajarnya nggak benar, itu pendeta palsu. Dilemparkan ke dalam api neraka bersama iblis. Saya nggak menjelekkan pendeta ya saudara yang kekasih. Mumpung saya masih hidup, saya harus berbicara ini. Karena ini tugas saya. Bukan berarti saya benci sama pendeta. Enggak. Bukan berarti saya menjelekkan pendeta. Enggak. Bukan berarti saya menghakimi pendeta. Enggak. Saya hanya memberitakan kebenaran. Pendeta yang melanggar firman Tuhan, dia termasuk nabi palsu. Dan nabi palsu itu akan bersama iblis di neraka. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus cerita masalah ini sebelum. Jangan sampai setelah di neraka baru kita tahu ternyata pendeta kita ini pendeta palsu. Ya, saya ingin katakan, jangan sampai setelah saudara di neraka, saudara baru tahu ternyata pendeta-pendeta cabul, berzina. Saya ingin buka rohani saudara. Jangan sampai saudara diajarkan sama pendeta cabul. Pendeta yang menikah dengan janda cerai kawin, itu pendeta cabul. Pendeta cabul tinggalnya bersama iblis di neraka. Ya, saya ingin katakan lagi nih, jangan sampai setelah, saya ulang lagi nih, ini penting. Jangan sampai setelah saudara di neraka, saudara baru tahu pendeta saudara ternyata pendeta cabul. Saudara sudah datang ke gereja berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setiap hari Minggu saudara bayar kolektor. Setiap bulan saudara bayar uang perpuluhan. Setiap kali
ada sumbangan untuk gereja, tetapi saudara mati nggak masuk surga. Jangan sampai kebaikan saudara itu dibalas dengan api neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Saya ulangin lagi, jangan sampai kebaikan saudara membantu gereja, membantu pendeta, dibalas dengan api neraka. Jangan sampai. Kalau ini terjadi berarti saudara ditipu sama pendeta cabul. Saya hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Tidak ada bahasa yang baik lagi kalau kita berbicara tentang pendeta cabul. Harus dijelaskan dengan sedetil-detilnya. Karena pendeta cabul ini berbahaya untuk orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Pendeta ini jemaatnya ribuan. Tetapi banyak yang nggak tahu ini cabul. Dia berlindung di atas firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan itu yang dia katakan. Kebenaran diri sendiri dijadikan firman. Sehingga dilegalkan itu pernikahan cabul itu. Dengan akal-akal dia. Ya urusan dialah sama Tuhan. Urusan saya menyampaikan kebenaran. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini jangan sampai kita mati rohani. Kalau kita mati rohani, melanggar firman Tuhan, maka kita rohaninya mati. Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara sudah melakukan perintah Bapa yang di surga? Kalau saudara melanggar perintah Bapa yang di surga, maka rohani saudara mati. Kalau rohani saudara mati, tinggal nunggu masuk neraka. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya menceritakan. Sebelum mati, cek apakah saya sudah melakukan perintah Bapa yang di sorga. Kalau saya belum melakukan perintah Bapa yang di sorga, berarti rohani saya mati. Masih bisa diperbaiki enggak? Masih. Dengan catatan bertobat. Yeskiel 18 ayat 27. Itu berbicara tentang orang fasik yang bertobat akan menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, ya saudara harus ngerti Alkitab. Untuk belajar firman Tuhan yang benar di gereja ini sudah susah. Karena sudah dikuasai oleh pendeta-pendeta cabul. Saya harus ngomong ini. Jangan sampai setelah di neraka baru kita tahu, oh ternyata pendeta saya pendeta cabul. Sebelum mati, saudara cek, pendeta saya ini melanggar firman Tuhan enggak? Kalau pendeta saya melanggar firman Tuhan, berarti pendeta ini membawa jemaatnya ke neraka. Matius 23 ayat 15, kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah itu bertobat, dia masuk neraka. Kenapa begitu? Karena dia dididik sama pendeta cabul. Melupakan ajaran Tuhan. Padahal dia sudah belajar. Tapi dilupakan itu ajaran dari Tuhan. Baiklah, pagi hari ini saya tidak mengajarkan saudara berbuat baik. Saya tidak mengajarkan saudara mencari uang. Tapi saya mengajarkan saudara masuk surga. Ya, saya ulangin lagi. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak benci dengan pendeta. Saya juga tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menyampaikan
apa adanya. Mumpung saya belum meninggal, saya harus beritakan ini. Dengarnya nggak enak, saudara yang kekasih. Tapi ini kebenaran. Kebenaran Tuhan ya, bukan kebenaran saya. Saya juga sebenarnya nggak mau ngomong seperti ini. Sebenarnya saya nggak enak juga ngomong seperti ini. Seolah-olah saya benci sama pendeta. Tapi karena ini firman Tuhan, enak gak enak, saya harus mengatakannya. Karena ini tugas saya. Nggak enak. Jadi hamba Tuhan yang benar itu nggak enak, saudara yang kekasih. Harus membongkar menjadi hamba Tuhan yang benar itu nggak enak. Kan dia harus membongkar cara kerja iblis. Harus membuka kebenaran. Padahal itu udah busuk, saudara yang kekasih. Saya harus buka kebusukan-kebusukan pendeta cabul. Supaya apa? Supaya banyak orang Kristen masuk surga. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, bahaya. Nanti saudara pas masuk neraka, baru saudara tahu, oh pendeta sini pendeta cabul. Pantesan saya mati nggak bisa masuk surga karena dipimpin oleh pendeta cabul. Jangan sampai setelah di neraka saudara baru tahu pendeta saudara cabul. Mumpung masih hidup, cek pendeta saudara. Apakah pendeta saya melanggar firman Tuhan? Tidak. Kalau pendeta saudara melanggar firman Tuhan, tinggalkan gereja tersebut. Saya harus ngomong apa adanya. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mendukung pendeta yang nggak benar, dia mendapat bagian dari kejahatan pendeta tersebut. 2 Yohanes 1 ayat 7-9. Barang siapa yang mengamini, menerima salam dari hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, dia mendapat bagian dari kejahatan pendeta tersebut. Kalau saudara mendukung pendeta cabul, maka saudara akan mendapat bagian dari dosa pendeta cabul tersebut. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara tinggal di neraka bersama pendeta cabul tersebut dan sama iblisnya. Ini tugas saya untuk beritakan. Gak enak dengarnya, tapi ini firman. Saudara masih di dunia ini, belum di sorga. Saudara belum 100% menjadi warga negara kerajaan sorga. Saudara hanya calon masuk sorga. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya tidak menjelek-jelekan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai setelah saudara di neraka, baru saudara tahu ternyata pendeta saya pendeta cabul. Ada nggak pendeta cabul? Ada. Teman dia berselubung dengan ucapan-ucapan yang manis. Oh nggak apa-apa, daripada berbuat dosa lebih baik menikah, walaupun nikah dengan janda cerai. Dia menutupi kebenaran firman Tuhan dengan kebohongan-kebohongan. Kalau saudara kemakan dengan kebohongan ini, maka saudara ikut hanyut bersama pendeta cabul ini ke neraka. Itu aja. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, bukan menghakimi, bukan menjelekan, bukan memusuhi, tapi memberitahu kebenaran bahwa apabila kita melanggar firman Tuhan, rohani kita akan mati. Kalau rohani kita mati, kita nggak boleh tinggal di sorga. Seperti Adam dan Hawa, rohaninya mati, dia diusir dari Taman Eden. Karena dia melanggar firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan firman Tuhan ini sebagai pelajaran bagi kami supaya masuk surga. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.